Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur urap, sayur lodeh. Ngejawab mang ngejawab ngan acan KB. Sekali lagi siap. Semoga diberkahi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah, la mawjud, la ma'bud, la matlub, la maqsuda illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaram yang saya muliakan, kersana Bapak Direktur Utama RSHS Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bapak Dr. Yana Ahmad Supriyatna, SPPD KPM MRS. Subhanallah, panjang. Semoga berkah panjang umur. Yang saya hormati pula sesepuh pensiunan Ibu Dr. Hajjah Suryani Supardan DPL MID MM. Yang saya hormati penasehat atau ketua daripada Bapenhas, ketua Bapak Dr. Anas, penasehat Bapak Dr. Anas Haji Iman Sudrajat MKM Biswa, Masya Allah. Dan tentu kepada ketua Bapenhas, seluruh alumni, ibu-ibu, bapak-bapak pensiunan RSHS yang insya Allah Allah muliakan, amin. Allah panjangkan umur, amin. Allah berikan keberkahan hidup, keberkahan rizki, keberkahan anak-anak yang soleh-solihah, rizkinya bagus dunia dan akhirat, matinya husnul khatimah, mampu mengucapkan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Bagi yang muslim, barangkali ada yang non muslim di sini ada. Nah, bagi yang muslim, kami ketika ajal sudah datang mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Amin. Maka apabila ibu dan bapak punya saudara, punya orang tua lagi sakit, sedang sakaratul maut, kalau sudah mampu dibimbing lalu beliau sudah mampu mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak ngobrol lagi, jangan ditawarin soto Bandung, biarin detik-detik terakhirnya dia sanggup untuk mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah saya bersyukur dapat bertemu wajah dengan seluruh, baik daripada pimpinan sampai bawahan, dalam rangka temu kangen dan halal bihalal keluarga besar Paguyuban Pensiunan RSHS, tepat
pada tanggal 10 Mei 2023, tepat pada tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah. Saya pengen nanya yang sebelah kanan dari saya. Sekarang kita berada di bulan Syawal. Bulan keberapa Ibu di dalam Islam? Bulan ke-10. Alhamdulillah. Bulan ke-10. Yang pertama di dalam Islam Muharram, Rabiul, Jumadil, teruskan Rajab, Ramadan, Zulqa'dah dulu, maaf, kadang-kadang orang Islamnya ngelupain. Jangan sampai lupa. Kalau Masehinya lancar, ya Hijriahnya pun harus lancar. 19 Syawal 1444 Hijriah, alhamdulillah kita bisa bertemu, temu kangen dalam rangka halal bihalal. Insyaallah tahun depan kita akan bertemu lagi, amin. Kalaupun tidak, kita nggak tahu umur ya, betul nggak? Siapa sih yang pengen umurnya, ya Allah saya minta 10 tahun lagi, ada? Pengen Bu? Padahal udah pada segala kerasa, rematik, encok ya rematik ya, asam urat, apalagi diabetes, semua kerasa. Ya Allah ya Rabbana, boleh minta umur panjang, yang terpenting berkah. Oleh karenanya dalam rangka halal bihalal ini di dalam Islam, yang pertama tidak terlepas daripada yang namanya sering disebut silaturahmi, betul gak? Yang kedua, halal bihalal tidak terlepas daripada yang namanya rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, halal bihalal ini tidak terlepas daripada yang namanya kita pengen saling memaafkan dan dimaafkan. Tuh. Di dalam silaturahmi, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata silaturahmi ini adalah ibadah yang sifatnya ghair mahdhah, yang tidak langsung hubungannya dengan Tuhan, tetapi dilihat daripada kualitas maupun kuantitas yang namanya silaturahmi ini ternyata mirip dekat dengan ibadah yang mahdhah, yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas para ulama, kalau silaturahmi kita pengen diterima oleh Allah, kalau silaturahmi kita pengen berkah, yang pertama harus niat karena Allah, bukan pengen ketemu dengan mantan. Nah, di sini ada mantan yang nggak jadi nikah nggak nih kira-kira? Ada, alhamdulillah. Tinggal minta nomor rekening beres dah. Rahasia dijaga pokoknya. Harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, syarat silaturahmi selain ikhlas karena Allah, harus antarodin, saling ridho. Ridho itu tanpa ada beban. Mau ada mantan, mau enggak, mau ada rizkinya, mau ada makanannya atau enggak, yang penting silaturahmi. Maka dalam era globalisasi Bu, sekarang kan modern, bahkan mungkin ini mohon maaf nih, ada kayaknya ibu haji yang mungkin umurnya udah nyampe 70, ada lebih 80 ada. Masya Allah, zaman sekarang dengan dulu beda. Kalaulah orang tua dulu bilang sama anaknya, sama cucunya, Jang, Dek,
abang, emak mah sekarang, maaf, emak-emak zaman sekarang dulu muda, sekarang kita gaptek, susah mengendalikan alat teknologi. Dulu mau pacaran aja kan susah. Bahkan tadi modern loh tadi deh, hadroh, marawis, apalagi disebutnya tuh tadi tuh ya musik simtuduror, hadroh. Kalau dulu emak-emak kan beda, zamannya zaman yang lagunya begini nih, kalau nggak salah nih saya dulu ada nih, barangkali ingat Bu Profesor. Jilbab putih lambang kesucian, betul nggak? Lembut hati teguh, terus ya nggak apa, berarti bukan orang muda dulu kalau begitu. Iya, Masya Allah. Oleh karenanya silaturahmi harus dijaga ibu dan bapak, betul sekali. Alhamdulillah, insya Allah Pak Penhas berikut para donatur yang dalam hal ini kalau nggak salah ada dari Bank Mandiri ada. Alhamdulillah, semoga menjadi donatur tetap, bisa memberangkatkan haji dan umroh untuk Pak Penhas. Gampang, tinggal daftar aja, lunasin, insya kan ada Mandiri Syariah ya Pak ya. Alhamdulillah, murah ya sekarang ya. Kuroda paling berapa katanya kalau bisa langsung tuh 700, 350. Bahkan kemarin saya di IFHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, itu bisa mencapai ada yang 720 juta yang langsung berangkat katanya, ada yang 320, Masya Allah. Tapi insya Allah yang penting ada duitnya. Amin. Kita doakan seluruh donatur yang hadir di sini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, insya Allah panjang umurnya. Amin. Kenapa saya bilang panjang umur? Yang pertama silaturahmi. Yang kedua, halal bihalal tidak bisa lepas daripada yang namanya syukur. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah 152, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah ibu-ibu, bapak-bapak kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kepadamu, kepada engkau, wasguruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah berkufur, jangan kufur. Kita sebagai muslim, mohon maaf yang non muslim juga insya Allah ini baik, syukur mungkin kita sama kan gitu. Bersyukur kepada Tuhan itu luar biasa. Maka di dalam muslim bersyukur yang pertama bil lisan, dengan lisan. Kalau muslim alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kalau yang Nasrani mungkin segala puji bagi Tuhan atau apalah itu namanya, sama. Tetapi ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur bil lisan mudah gampang. Kenapa mudah? Mudah diucapkan, tapi sangat sulit keluar daripada mulut seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak kufurnya dibandingkan syukurnya. Maka guru-guru kami nih Bu sering ngingetin jang santri, kalau kita punya dosa kita istighfar, minta ampun sama Tuhan, betul. Tetapi ternyata istighfar meminta ampun kepada Tuhan itu gak mesti kita punya dosa, tapi kita banyak gak bersyukur kepada Allah. Kalau saya mau tafakur, mungkin ibu dan bapak mah ahlinya. Saya kebetulan punya jamaah Pak Direktur, mungkin 3 bulan yang lalu punya cucu baru lahir 2 bulan, dibawa ke Jakarta, kena tumor. Matanya yang sebelah kanan udah diambil di Jakarta, entah di rumah sakit apa saya nggak tahu. Lalu yang sebelah kiri pun kena, tapi ada
cercah harapan bisa sembuh dengan syarat harus pergi ke 3 negara, kalau nggak Amerika, Cina, dan Spanyolnya itu di Madrid kalau nggak salah, tepat di daerah Mandala Bu, rumahnya Bu, beneran ini nggak cerita bohongan. Alhasil beliau memilih ke Madrid, Barcelona. Kantos kan itu sudah pernah ke sana? Pak Direktur, kita jalan-jalan nanti ke sana, ke Madrid. Di sana ada obatnya yang katanya 1 kali suntikan punten. Beliau yang bercerita kepada saya sambil nangis, kakek dan neneknya, Ustaz, saya minta doa anak saya. Iya, gini. Sekali suntik itu harganya 200 juta. Saya nggak tahu benar atau tidaknya. Betul ada yang sekali suntik 200 juta di Madrid. Itu 1 minggu 1 kali, 1 bulan 4 kali. Saya tanya, ibu sudah berapa lama di sana? 1,5 tahun. Subhanallah, sudah habis berapa miliar ibu? Subhanallah. Sambil meneteskan air mata, mungkin uang tidak ada apa-apanya, yang penting cucu saya sehat Ustaz. Ini pertanda apa? Sayang sama anak keturunan. Maka di dalam Islam ketika anak durhaka kepada orang tuanya, itu langsung didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang langsung diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah, tidak akan diterima puasa dan ibadahnya. Kita kan pernah dengar suatu hari pada tanggal 1 Syawal, ketika Nabi Muhammad SAW setelah sholat, beliau ujuk-ujuk, kalau dalam bahasa Sundanya, amin, 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 3 kali. Para sahabat heran, loh kok Nabi amin sendiri? Di antara salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi punten, kenapa tadi amin sampai 3 kali padahal tidak ada yang berdoa? Apa jawab Rasul SAW? Wahai sahabatku, mungkin kalian tidak tahu, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, maukah engkau mengaminkan 3 perkara? Silakan malaikat Jibril. Yang pertama, ya Allah, pada hari ini tanggal 1 Syawal, bukan sekarang, bukan. Nyeritain waktu zaman Nabi. Pada hari ini 1 Syawal, ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya. Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Pantas. Perjuangan kan, kalau anak sakit kita habis-habisan, yang penting anak sehat. Siap nggak? Jual sawah siap nggak? Gadein bapaknya siap nggak? Oh jangan. Jual kendaraan oke. Betul nggak Bu? Maka pantas diaminkan oleh Rasulullah. Amin. Lalu yang kedua apa ibu dan bapak? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang yang apa? Memutuskan tali silaturahmi. Tuh diantaranya itu. Maka silaturahmi tidak boleh diputuskan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, siapa orang yang terus melanjutkan silaturahmi, 1 panjang umur, 2 luas rizkinya, maka insya Allah panjang-panjang umur dah semuanya. Nampak dari wajahnya, alhamdulillah, ternyata ini kelihatan ahli-ahli syukur, ahli-ahli silaturahmi, ahli-ahli sodaqah. Asli, saya baru kali ini ceramah di depan pensiunan yang semangatnya luar biasa. Asli, mulai dari datang tadi saya naik lift, ada ibu, bu siapa tuh, udah mulai senyum. Pak, ikut saya, takut naik lift. Oh itu ya bu, ya silakan. Diomongin tuh si ibu tuh. Takut, saya juga bingung mau naik tingkat berapa. Saya parkir di bawah, naik ke lantai 1, kirain teh acaranya di lantai 1, ternyata di lantai 6 tadi. Ketemu dengan ibu-ibu 4 orang kalau nggak salah. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umurnya. Amin. Karena saya yakin di sini bukan hanya orang Bandung saja, ada orang Ciamis, ada orang Sukabumi, ada orang Cianjur, Cianjur, saya orang Ciranjang, ada orang Garut, ada orang Wonosobo. Ya, di absen satu persatu. Insya Allah nanti dapat amplop dari Kadirat. Ya Allah,
Kembali kepada cerita tadi, alhasil 1,5 tahun nangis punten, nangis minta didoain karena apa? Bentuk penghambaan kepada Allah. Selain kita terus berusaha secara syariat, secara medis, maka di Islam kita harus minta kepada Tuhan lewat wasilah. Ustaz, tolong doakan kami lewat anak-anak santri, anak-anak yatim yang sedang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Ibu, 3 kali kami khatam Al-Quran 30 juz bersama anak-anak yatim. Biidznillah, dengan izin Allah, si putra tadi bisa pulang Pak Dirut punten. Mungkin ibu dan bapak yang muslim terutama, mungkin juga yang non muslim pun sama. Ketika kita sudah berada di titik akhir, kita pasti pasrah sama Allah, pasrah sama Tuhan. Betul nggak? Sok, kalau ada yang kecelakaan, maaf kakinya patah atau apanya lagi tuh, dia dalam kondisi sakit, yang disebut siapa? Allah, Allah, Allah ya muslim. Bukan emak, apalagi mantan, nggak akan disebut Allah semuanya. Tuhan, ya Tuhan. Bisa kembali pulang ya Allah dengan izin Allah. 3 kali khataman Al-Quran. Dengan berkahnya Al-Quran sebagai apa? Syifaun, penawar alias obat. Maka saya yakin, kata baginda Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang membaca Al-Quran daripada setiap hurufnya, dia mengandung 1 kebaikan yang dikalikan 10 kebaikan. Tadi Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Al-Imam Syafi'i bilang Al-Quran terdiri daripada 1.027.000 huruf. Segitu telitinya Imam Syafi'i, Ibu dihitung. Ibu pernah ngitung nggak tuh? Bayangin, yang 1.027.000 huruf dibaca sama orang Islam, dibaca sama orang yang beriman, mau ngerti mau enggak sama artinya dibaca aja, betul nggak? Nggak tahu artinya pun dapat pahala. Maka isolkan ya Allah dengan membaca Al-Quran, jadikan syifa, menjadikan obat untuk si Fulan bin Fulan bin Fulan. Kan gitu ya Bu. Bahkan saya Pak Dirut punten, ini hikmah daripada silaturahmi. Tetangga saya almarhum Bapak Profesor Akdon, mungkin tahu, Ibu dekat dengan Green City View. Ketika 1 minggu beliau sebelum meninggal, Ustadz boleh ke rumah? Boleh. Ada apa Pak Profesor? Tolong saya pengen dengar ngaji Quran. 1 minggu diundang siang dan sore. Pada akhirnya Ustadz, mungkin saya sebentar lagi. Alhamdulillah, terima kasih, hati saya sudah tenang. Akhirnya apa? Betul Ibu meninggal. Bahkan ada 1 contoh yang ahli silaturahmi pun guru di Manojaya, ada orang Tasik. Miftahul Huda, ada orang Tasik di sini. Teh Hajah Nonok almarhumah, ya Allah karim. Ketika beliau mau meninggal nih Pak Dirut ya, ini jarang. Ketika beliau ahli silaturahmi itu keliling aja gitu kan. Ketika beliau mau meninggal, itu dikumpulin dulu anak-anak. Nah, tolong bacakan surah Yasin, bareng semua baca surah Yasin. Nah, tolong semuanya sudah kumpul, sudah Bu. Baik, kalau sudah kumpul semuanya, anak emak yang pertama, tolong lanjutkan hancak pengajian emak surah ini, tafsirnya ini, kitab ini Alfiyah si anak yang kedua, yang anak ketiga teruskan kitab Fathul Mu'in. Setelah beres, seolah-olah wasiat kepada sang anak, sang kiai, ibu nyai, khususnya Ibu Hajah Nono, waktu itu bilang, emak ayeuna entos regreg, emak mau pulang sudah tenang hati. Lalu beliau mengucapkan kalimatus syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah. Lalu merem meninggalkan dunia ini. Pengen Bu meninggal begitu? Pengen. Saya kira Pak Dirut juga pengen Pak Dirut pengen ya. Insya Allah mudah-mudahan lewat silaturahmi kita husnul khatimah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ketika kembali ke Indonesia ternyata bersyukur ya Allah, bil lisan yang pertama, yang kedua bil arkan, yaitu syukur lewat anggota tubuh kita mulai dari atas sampai bawah. Mahal ternyata. Kita jangan protes, ya Allah kenapa alis saya nggak panjang-panjang, nggak seperti rambut. Kan berabe kalau panjang terus. Bulu hidung kalau nggak, ya susah. Gigi, ya susah. Maka semua anggota tubuh, kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, kalau tidak salah,
sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajli. Apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin sebagaimana ketika Allah tujuannya menciptakan manusia, yaitu dalam rangka beribadah. Tuh, tangan untuk ibadah, tangan melakukan kebaikan, kaki, semuanya dijaga daripada kemaksiatan, ya Allah. Maka saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak, maaf, udah pada hajian belum? Yang muslim udah hajian belum? Alhamdulillah. Yang belum, Cung? Yang belum sempat, alhamdulillah haji semua. Berarti kalau haji semua mabrur wa mabrurah. Cirinya mabrur wa mabrurah teh ahli sedekah. Cirinya haji mabrur dan wa mabrurah teh ahli berjamaah. Cirinya haji mabrur wa mabrurah enggak pernah berantem. Makanya di dalam halal bihalal tidak lepas daripada yang namanya saling memaafkan, wa'afi anin nas. Maka syukur yang ketiga sebelum wa'afi anin nas yaitu bil jinan, dengan hati. Saya yakin ibu dan bapak senantiasa bersyukur di dalam hati. Ketika itu hati berkata, ya Allah, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin-Mu. Kalau orang sudah punya penilaian seperti itu, maka hidupnya akan indah, hidupnya akan tenang, tidak panasan, tidak sempat gampang marah. Pernah nggak Bu kita, maaf nih, waktu muda gampang marah sama suami, ingat nggak? Suaminya udah nggak ada misalkan, udah banyak di sini yang ditinggalin sama suaminya, Mas. Ada yang udah jadi janda, ada. Kalau ada yang masih cantik, boleh nggak saya lamar? Enak aja Ustadz masih muda, udah tua Bu. Alhamdulillah umur sekarang sudah masuk ke 39. Hah? Kalau saya jujur, kalau tadi Pak Penasehat, alhamdulillah Ustadz saya 17. Dibalik nggak? Ya Allah ya Rabbana, ternyata syukur itu luar biasa. Maka di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur, ya, saling memaafkan, silaturahmi, biar kita menjadi manusia yang betul-betul mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada indikatornya. Yang pertama, boleh saya sebutkan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, indikator orang yang berkah, orang yang takwa, orang yang senantiasa ingin terus melanjutkan tali silaturahmi. Yang pertama yaitu adalah orang yang ahli sedekah, baik ketika dia susah maupun ketika dia senang. Bu, kita alhamdulillah ahli sedekah ya. Pak, kalau masjid kalau lewat tuh apa namanya, kencleng merah, biru, ungu, merah, insya Allah Pak Dirut ya. Atau sekarang mau udah nggak musim, Ustadz pakainya QRIS mandiri, iya nggak? Pak, betul nggak? Ada QRIS, berapapun masuk boleh? 100 juta boleh? Boleh, bisa. Masalahnya punya kitanya kosong. Ya Allah ya Rabbana. Maka mudah-mudahan dipanjangkan umur berkah rizki. Nah, yang kedua selain infak sedekah yaitu wal kadhimina wal ghaid, tidak gampang marah. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, sesungguhnya surga untukmu. Nah, kalau orang gampang marah, kata Nabi apa? La taghdab fa innal ghadaba mafsadatun. Kalau orang gampang marah, sesungguhnya marah itu mendatangkan mafsadatun, kerusakan. Coba. Kalau kita lagi kondisi emosional, lagi kondisi marah, yang keluar kata-kata kotor, yang keluar kata-kata kasar. Kenapa? Karena tidak terkontrol. Emosi kita dikontrolnya oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu hayyun wa nafsun, kahayang diri, keinginan diri. Ketika emosi tinggi, keluar sesuatu perkataan yang tidak bagus, maka diyakinkan setelah dia marah-marah, dia lalu berpikir, oh ya tadi saya nyesel ngomong seperti itu. Pernah nggak seperti itu? Maka pantas kata Nabi, la taqtub
fa innal ghadaba mafsadatun. Ditip kita mau orang beriman jangan gampang marah. Walaupun mungkin Pak Dirut bisa saja marah kepada bawahannya, tapi marahnya marah sayang, marahnya marah profesional, betul nggak? Marahnya karena ingin baik, marahnya karena ingin aturan bisa ditegakkan sesuai dengan SOP yang berlaku, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sebagainya. Oleh karenanya Islam wabil khususnya di dalam agama sudah mengatur bagaimana caranya kita harus menghindari yang namanya marah. Insya Allah. Yang ketiga, wa'afi anin nas. Di dalam silaturahmi ini wa'afi anin nas, yaitu kita harus legowo, harus sanggup saling memaafkan. Karena apa? Makna daripada Idul Fitri, karena ini tidak terlepas daripada yang namanya Idul Fitri, Pak Dirut. Aid itu kembali, Fitri itu ada yang mengartikan suci, ada juga yang mengartikan kembali kepada agama, ada juga yang mengartikan salaman. Sedangkan salaman ada yang diartikan sophah. Sophah sering dilanjutkan di Indonesia dengan istilah musofahah, salam-salaman. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, siapa orang yang berjabat tangan maka akan rontok rasa iri dengki yang ada di dalam hatinya. Siapa orang yang berjabat tangan maka akan ada rasa cinta di dalam hatinya. Bahkan diteruskan dalam hadisnya, setelah berjabat tangan maka salinglah memberi hadiah agar timbul rasa sayang. Tapi maaf, sekarang makan susah ya. Mau ngasih hadiah bingkisan takutnya masuk dalam kategori apa Pak Dirut? Gratifikasi, susah juga. Masya Allah. Padahal saling menghadiahkan. Ibu mungkin senang kalau maaf anak pulang dari rantau bawa oleh-oleh, senang gak tuh? Senang banget. Apalagi hadiahnya diumrohkan dan dihajikan. Wabil khusus untuk orang yang muslim, itu adalah hadiah terbesar. Maka ketika ditanya, Mak, Pak, hoyong naon, pengen apa hadiah dari saya? Seorang ibu tidak pernah meminta sebetulnya. Karena hati seorang ibu begitu ikhlas ketika apa? Membesarkan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Yang penting anaknya soleh. Betul gak Bu? Maaf, saya punya jamaah kaya, jabatannya tinggi, anaknya ya Allah susahnya, terkena narkoba, maaf, masuk dalam kategori judi, pergaulan bebas, sedih, nangis terus. Ustaz saya begini, Ustaz saya begini. Ya Allah Bu, saya bilang jangankan kita manusia biasa yang dhaif, yang lemah, ketika kita teringat Nabiullah Nuh alaihissalam, kurang apa seorang nabi? Nabi Nuh Bu nangis sama Allah ketika anaknya sempat mau tenggelam. Sebelum tenggelam Nabi Nuh minta sama Allah, ya Allah, sesungguhnya Kan'an adalah anakku ya Allah, selamatkan anak saya ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Nuh, sesungguhnya Kan'an tidak beriman kepadaku, maka sekalipun dia adalah golongan keturunan dari darahmu tetapi tidak beriman, maka itu termasuk bukan golonganku. Maka karena itu dari segi hati nurani Nabi Nuh seorang bapak, Kan'an itu anaknya pasti sayang. Tetapi masalah hidayah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Oleh karenanya mohon maaf, di dalam silaturahmi temu kangen ini halal bihalal papenhas yang insya Allah 2024 yang akan datang, 1444 Hijriah yang akan datang, mudah-mudahan anak cucunya bisa dibawa. Kan tadi kata Pak penasehat, semoga tambah banyak. Kalau kita alokasikan, kalau tambah banyak, misalkan kalau ada yang pensiunnya lebih awal atau yang pensiunnya banyak juga, boleh jadi banyak. Cuman tadi kan Pak Dirut 5 tahunan lagi, berarti masih lama. Kecuali kalau Pak Dirutnya mengajukan pensiun dini. Kalau dulu waktu zaman saya ada pernikahan dini, kebetulan kakak saya juga Ibu Haja Dede ini, beliau juga pensiun dini, harusnya 8 tahun. 8 tahun betul? Pensiun dini boleh Pak Dirut? Boleh emang? Kalau sudah mencukupi kinerja hikmah mungkin ya.
Ya hikmah kalau dalam bahasa itu pelayanannya mungkin sudah masuk, maka boleh pensiun dini. Tetapi ketika ditanya, Bu seneng gak udah jadi pensiun? Pak seneng gak udah pensiun? Ada yang bilang seneng, ada kurang gajinya dikurangin setengahnya. Betul nggak? Ada yang wah saya seneng Ustadz ibadah jadi enak, seneng Ustadz saya jalan-jalannya lebih banyak. Udahlah pokoknya alasannya banyak. Yang jelas pensiun di dunia ini bukan berarti kita pensiun berhenti daripada ibadah, tetapi pensiun yang hakiki kelak ketika kita sudah masuk ke dalam alam barzah. Maka kalau guru saya punten dunia ini adalah sekolah. Dunia ini adalah sekolah. Dan ketika kita mati, disitulah kita akan mendapatkan yang namanya ijazah. Kalau sekolahnya bagus, ijazahnya bagus. Kalau sekolahnya keren, maka ijazahnya paling keren, paling bagus. Maka ketika pensiun yang paling bagus adalah kelak ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum diakhiri daripada halal bihalal ini, mungkin ada saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, mobil khusus yang muslim, boleh disebutkan nama-namanya. Ada yang sudah mendahului, sudah meninggal, ada? Ada yang anaknya diurus sama kita, ada? Atau ada yang pas meninggal langsung menikah juga dengan ibu atau bapak? Ada ya, biasanya seperti itu. Coba dihususkan, khususon ila ruh, disebutkan namanya, sekaligus orang tua kita mudah-mudahan. Karena dalam acara halal bihalal bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang tua kita yang sudah tiada, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Ya Allah, berikanlah alam barzahnya menjadi raudhatun min riyadil jinan, menjadi taman-tamannya surga. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 5 sampai 10 menit. Ya, Bu, betul. Wa'afi 'anin nas. Ketika seseorang saling memaafkan, siapa yang menjadi figur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika Kanjeng Nabi waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kanjeng Nabi itu dihina, dicaci maki, sempat mau dibunuh dan sebagainya. Hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, apa yang dilakukan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy tatkala itu? Terus diserang, terus diintimidasi, terus bagaimana caranya dilemahkan. Tetapi tatkala itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hampir 10 tahun di Madinah, beliau melaksanakan apa? Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan, 10.000 orang. Ketika masuk ke kota Mekah tatkala itu, tidak ada satupun yang dibunuh, tidak ada satupun yang dicaci maki, tidak ada satupun orang yang diintimidasi, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan maafnya. Masya Allah, begitu indah. Tetapi kadang-kadang kita mah kejam, punya dikit aja masalah dengan teman, pokoknya mah sampai ka maut siah moal dihampura. Ayah nu kitu ayah. Menjadi apa? Ada dendam kesumat. Maka wa'afi anin nas, wayahna harus dihampura, dimaafkan seperti mana Nabi. Bahkan ada yang namanya Abdullah bin Ubay, Pak, seorang munafik, mukmin tapi munafik. Kesini A, kesini B, kesono B, kesini C, disebutlah munafik, kan begitu ya. Sempat pengen menghancurkan Islam di dalamnya waktu itu Nabi. Sempat waktu itu bagaimana caranya ketika Islam masuk di Madinah biar diruntuhkan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy tatkala itu, orang munafik. Tetapi ketika dia meninggal lalu disolatkan seperti mana biasa, seperti orang-orang mukmin yang lainnya oleh Nabi. Waktu itu Nabi diprotes oleh sahabat Ali, wahai Nabi, dia akan munafik. Gak apa-apa, kita doakan semoga Allah memberikan maafnya. Maka pantas tidak ada suri tauladan yang terbaik di muka bumi ini. Wa innaka la'ala khuluqin
azim. Dan sungguh engkau Muhammad memiliki budi pekerti, memiliki akhlak, memiliki moral, memiliki attitude yang paling agung. Diibaratkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, akhlak baginda Nabi adalah Al-Quran. Bu, pengen seperti Nabi bu? Pengen, tapi susah atuh Ustaz. Benar. Kalau Nabi ngasih contoh, maaf 100% Pak Dirut, Pak Penasehat, Pak Haji Iman, 100%. Contoh nih. Nabi ketika tawaf, itu ketika tawaf pertama, itu kan pas lampu hijau tuh, pas batu Hajar Aswad. Ketika subhanallah walhamdulillah wala keliling nih, cium kepada Hajar Aswad. Lalu kelilingan yang kedua semakin menjauh, balik lagi, nyium lagi Hajar Aswad. Ya, putaran yang ketiga semakin jauh lagi, nyampe lagi, nyium lagi. 4, 5, 6, 7 semakin meluas. Lalu sampailah di Hajar Aswad, dicium lagi. Contohnya 100%. Nah, kita kira-kira sanggup nggak kalau lagi umroh, kalau lagi haji seperti Rasulullah, sanggup nggak? Borok-borok pas tawaf, sengaja kita mau nyium Hajar Aswad aja susahnya minta ampun. Bahkan terkenal orang Madura mah ada gayetnya Madura tuh, bisa nyium Hajar Aswad, bayarnya berapa bu? Ada yang 300 real sampai 400 real. Ya Allah ya Rabbana. Padahal hukumnya sunnah, diajarkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi tidak mewajibkan. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bijak, maka adalah istilah istilam, Bismillahi Allahu Akbar, atau sebaliknya rukun Yamani, Bismillahi Allahu Akbar. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka punten. Kalau sedikit-sedikit, maaf, barangkali di kita ada perbedaan masalah prinsip. Oh ini bid'ah, oh ini enggak, ini bid'ah. Bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Istiqlam aja nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kadang-kadang ada orang-orang tetap aja ngikutin istiqlam. Maka bid'ah di sini kalau menurut saya pribadi bukan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi sesuatu perkara yang bertentangan dengan syariat. Sekiranya bertentangan dengan syariat, bid'ah. Sholat subuh 2 ditambah jadi 3. Tapi boleh nggak ditambah jadi 3? Boleh nggak sholat subuh? Boleh kalau lupa. Kalau lupa boleh. Ketika Allahu Akbar, aduh ini sholat maghrib udah 3 atau berapa ya, atau masih 2, maka disunahkan walaupun sekalipun sudah 3, sekalipun 4 rakaat tapi yakin itu 3, maka 3 dipilih. Subhanallah, banyak contoh-contoh yang Nabi ajarkan, sekalipun yang tidak diajarkan oleh Nabi tetapi tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh termasuk halal bihalal. Maka halal bihalal ini di akhir, punten ibu dan bapak, ini merupakan hazanahnya orang Indonesia, urafnya orang Indonesia. Di Arab tidak ada halal bihalal, tapi silaturahminya ada. Tapi istilah halal bihalalnya dimiliki oleh orang Indonesia asli. Penggagas pertama ada yang bilang ketika Sultan Mangkunegaran I, atau juga sering disebut dengan Pangeran Sambernyowo, ketika itu di daerah kerajaan Kertasuro. Ada juga yang membicarakan bahwa yang pertama kali halal bihalal atas permintaan presiden pertama kita, Insinyur Soekarno Hatta, Bung Karno, yang waktu itu meminta salah satu tokoh pendiri NU yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Maka oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam rangka untuk mempersatukan umat, bukan hanya orang Islam, non-Muslim, Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, bahkan kepercayaan, karena waktu itu Indonesia adalah NKRI, maka harus dirujuk biar tetap adem, biar tetap tentram, biar tetap sakinah, mawaddah, warahmah, rukun. Maka diadakanlah halal bihalal. Maka alhamdulillah dengan izin Allah, hampir berapa tahun kita di Indonesia, kita merasakan halal bihalal. Insya Allah. Mungkin itu saja karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pengingat dan dijadikanlah satu standar. Yang tadi di awal saya membacakan surah Al-Hasyr,
yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri kita itu memperhatikan bekalnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha waspada terhadap apa-apa yang kita kerjakan. Dalam ayat ini takwa disebutkan diulang 2 kali. Ini sebuah stressing Pak Dirut, ini sebuah tekanan bahwasanya mau jadi apapun, ketika kita masih ada jabatan, ketika kita sudah pensiun, kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Fattahu ya Alim, ya Allah ya Fattahu ya Razzaq, ighfir lana dzunubana ya Allah. Ya Allah, ampuni salah dan dosa kami semuanya ya Allah, salah dan dosa yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Pemurah ya Allah, bimbing kami senantiasa di jalan-Mu ya Allah. Bimbing anggota tubuh kami, hati kami senantiasa ada dalam ridho-Mu ya Allah. Tidak pernah kami ingin menyakiti hati-hati orang-orang yang kami cintai, wabil khusus kedua orang tua kami ya Allah, wabil khusus almarhum almarhumah yang sudah tiada ya Allah, yang mungkin kami belum berbuat baik kepada mereka ya Allah. Kami belum sempat ya Allah membahagiakan mereka ya Allah, tapi kami yakin ya Allah, dengan wasilah kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah, mudah-mudahan Kau sampaikan pula pahala kepada almarhum, al-maghfurlah orang tua kami, guru-guru kami, adik kami, saudara kami, kakak-kakak kami semuanya ya Allah. Ya Allah, di hari dimana kami halal bihalal, temu kangen keluarga besar paguyuban pensiunan Rumah Sakit Hasan Sadikin ya Allah, kami minta ya Allah ridho-Mu ya Allah, husnul khatimahkan kematian kami ya Allah, berkahi umur kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang kuat dalam imannya, kuat dalam ekonominya, kuat dalam ilmunya ya Allah. Jangan Engkau jadikan anak keturunan kami ya Allah, ketika kami sudah tiada, mereka lemah iman, lemah ekonomi, dan lemah tentang ilmu ya Allah. Ya Allah, kami yakin dengan wasilah silaturahmi di sini ada hamba-hamba-Mu yang soleh ya Allah, yang setiap malam bangun meminta ampunan-Mu ya Allah, yang setiap malam bangun menunaikan salat malam ya Allah, yang setiap malam bangun membaca kitab-Mu ya Allah, meminta ampunan rahmat-Mu ya Allah. Kami yakin ya Allah, sekalipun kami banyak dosa dan salah ya Allah, bahkan mungkin masih ada perkara yang haram kami makan, kami minum ya Allah, secara sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Dengan wasilah silaturahmi halal bihalal ini ya Allah, ampuni kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, teruntuk khususan yang hadir di sini ya Allah, berikan kami kesehatan baik lahir maupun batin. Yang sakit Engkau angkat penyakitnya ya Allah, yang sedang memiliki masalah ya Allah, berikan solusi yang terbaik ya Allah. Yang sulit mencari jodoh ya Allah, berikan jodoh yang terbaik ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan menjadi penenang bagi saya khususnya, ada manfaat untuk kita semuanya. Yang terpenting halal bihalal ini dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin baik siap, semakin sukses siap. Siap kalau Allah mengambil kita dalam keadaan baik, insya Allah. Terima kasih, atur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.